salah satu film permintaan kalian yang berjudul Flowers and Snake Zero. Dan tentunya kembali lagi dengan saya Faiz Ura yang pastinya akan menghibur kalian dengan channel pemersatu kelurahan yang akan menceritakan film-film berfaedah menjadi unfaedah. Dan bagaimana kabar kalian? Pasti baik dong. Kalau nggak baik ya gua siapa lagi. So, buat film ini akan menceritakan seonggok polisi yang ditugaskan untuk menyamar sebagai pemain vocab. Dan hal itu dilakukan untuk menangkap atasan yang memiliki live streaming selebeu. Namun sebelum ke story, bila kalian suka channel ini tolong support kami dengan menekan like, subscribe, dan intro. Selamat datang di channel Zura14 dan selamat menonton. Story diawali oleh sebuah penggerebekan di sebuah tempat yang menjadi lokasi syuting situs streaming vocab. Dan situs itu bernama Fabrion. Situs ini sendiri menampilkan adegan ya begitulah, bocil dilarang nonton, yang tentunya dengan karakter wanita yang ternyata adalah korban penculikan. Sedangkan tim khusus yang menangani anti pervokepan, jadi udah nggak ada anti teror lagi, jadi anti vocab, mantap. Dan tim itu dipimpin oleh Letnan Baba dan seorang detektif wanita yang bernama Anemia. Dia berhasil menggerebek lokasi live streaming tersebut lalu menewaskan beberapa orang, bahkan berhasil menyelamatkan korbannya. Dan korban kali ini seorang cewek remaja yang masih SMA. Lalu tanpa sengaja dia bertemu dengan adiknya yang bernama Mifuyu. Mifuyu sendiri dia meninggalkan rumah 3 tahun yang lalu. Awalnya Anemia mengira jika Mifuyu juga menjadi korban penculikan. Namun nyatanya Mifuyu adalah salah satu pekerja di situs streaming tersebut. Sedangkan Anemia yang tidak ingin adiknya dipenjara, Anemia menyuruh Mifuyu melarikan diri. Dan untuk penggerebekan tersebut hanya menewaskan beberapa anak buah saja. Sedangkan bos yang mempunyai tempat itu masih belum tertangkap dan keberadaannya juga tidak diketahui karena situs itu menggunakan server yang berlokasi di Amerika. Di sisi lain seorang ibu-ibu yang bernama Miyuki, di sini dia sedang memasak untuk suaminya. Namun saat itu suami Miyuki malah mengirim SMS yang mengatakan jika dia akan pulang terlambat dan meminta Miyuki tidak memasak. Sungguh sedih sekali. Buat Miyuki sendiri, dia merupakan ibu rumah tangga yang suka bermain game online dan melakukan live chat dengan seorang temannya yang bernama Zero. Waktu Miyuki curhat tentang suaminya dengan Zero, dia mengira suaminya berselingkuh, namun Miyuki masih yakin jika suaminya itu setia. Sedangkan Anemia, dia didatangi oleh Mifuyu yang memberikan sebuah ponsel pada saat itu. Ponselnya sendiri tersambung dengan seseorang yang bernama Joseph. Joseph sendiri dia mengancam Anemia karena telah melepaskan saksi mata dan pelaku tindak kriminal yaitu Mifuyu. Agar rahasianya aman, Joseph meminta Anemia menyimpan ponselnya dan akan menghubunginya nanti. Sementara itu Miyuki kembali melakukan live chat dengan Jiro kemudian membagikan link situs Fabion kepada Miyuki yang ternyata dia sangat menyukai situs tersebut. Sungguh ibu rumah tangga yang brutal. Sedangkan bintang live streaming kali ini adalah seorang tante-tante cantik dan ia bernama Shizuko. Sementara itu Anemia kembali mendapatkan telepon dari Joseph dan meminta Anemia memasuki toilet di sebuah pusat perbelanjaan. Setelah itu Joseph meminta Anemia melepaskan semua pakaiannya dan hal itu tidak bisa ditolak oleh Anemia karena Joseph mengancam dengan mengirimkan foto dia dan Mifuyu. Setelah membuka semua pakaiannya, Joseph meminta Anemia untuk itulah. Waktu sudah selesai, Joseph meminta Anemia mengecek sesuatu di bawah kloset yang ternyata ada sebuah cincin milik Shizuku. Berkat cincin itu, Anemia dan timnya berhasil menemukan petunjuk tentang keberadaan suami Shizuku yang bernama Toyama. Sedangkan Miyuki yang sedang menikmati tontonan itulah Bigo mungkin. Tak berselang lama datang om-om Gojek yang mau nganterin paket. Di sini Miyuki berhayal menggoda om-om tukang Gojeknya namun dia kembali sadar. Dan Miyuki merasa kalau otaknya mulai konslet dan tidak ingin menonton streaming itu lagi. Namun hal itu sia-sia karena iblis berkata lain. Karena Miyuki tidak dapat kasih sayang dari suaminya, Miyuki sangwe lalu kembali nonton situs itu lagi sambil colokan. Di sisi lain kita melihat Joseph yang kembali mempermainkan Anemia dengan menyuruh Anemia memakai alat getar.
Dan hal itu ditonton oleh beberapa bocil kematian. Sedangkan Shizuko baru saja menyelesaikan syutingnya dan akhirnya kita melihat aktor yang selalu mainin lobang Shizuko dan dia bernama Eddie. Namun Eddie terlihat lebih memiliki hati nurani karena merasa iba terhadap Shizuko. Sedangkan Shizuko ternyata dia tidak diculik melainkan datang sendiri ke produser. Di sini mereka berdua saling bertanya alasan datang ke sana. Namun Shizuko tidak menjawab dan malah mendesak Eddie yang mengira dia datang karena uang. Dan entah kenapa saat Shizuko bertanya alasannya itu, Eddie menjadi marah. Lalu spill mecha Shizuko sampai Shizuko itulah. Kemudian Eddie mengatakan bahwa tit-titnya tidak berfungsi dan itu membuat dia sakit hati. Sedangkan di rumah sakit, Anemia menginterogasi seorang cewek SMA yang ternyata dia datang ke tempat Fabrion karena dibayar 300 yen oleh seorang pria. Dan karena informasi ini, Anemia mendengarkan sebuah nama yang diduga sebagai dalang di balik Fabrion, yaitu Makimura. Dan nama itu terdengar familiar bagi Anemia, yaitu sosok Makimura merupakan seorang politisi. Dan Anemia menduga atasan dia, yaitu si Letnan Baba, sudah mengetahui hal itu. Letnan Baba akhirnya memperingatkan Anemia dan mengancam dia untuk melepaskan kasus ini, atau dia akan menghancurkan karir Anemia. Sementara Miyuki mendatangi taman sambil memakai mantel tapi tanpa baju. Kemudian Miyuki memperlihatkan asetnya kepada seorang pria dan mengizinkan pria itu menyentuhnya. Sedangkan Anemia yang sedang berada di taman itu juga, dia sedang menerima telepon dari Joseph dan Joseph meminta ketemuan. Anemia kemudian mendatangi sebuah tempat dan memasuki sebuah ruangan, namun tiba-tiba di sini Anemia langsung ditodongkan senjata oleh Joseph yang kemudian mulai menyiksa Anemia hingga membuat Anemia keenakan. Disiksa tapi enak. Heran, film macam apa ini? Aneh-aneh aja permintaan netizen nih. Yang ternyata Mifuyu juga ada di sana dan melihat kejadian itu. Di sini Joseph selalu memberikan sebuah petunjuk mengenai Makimura dan dia ada hubungannya dengan suami Shizuko. Yang nyatanya suami Shizuko memiliki hutang sebesar 5 miliar. Dan itulah alasan Shizuko berada di pavilion sebagai alat untuk melunasi hutang suaminya. Yang pada akhirnya timbullah aura-aura cinta antara Shizuko dan Eddie. Namun kisah cinta mereka berdua harus kandas karena ditentang oleh bos mereka. Biasanya orang tua nih si bos. Waktu di rumah sakit, kepolisian datang untuk menangkap Mifuyu. Namun Mifuyu menyandera seorang perawat dan perawat itu berhasil menggigit leher Mifuyu hingga meninggoy. Sementara itu, Tante Miu mendapatkan undangan menonton pertunjukan Shizuko secara langsung yang dimana itu merupakan pertunjukan terakhir Shizuko karena hutang suaminya akan segera lunas. Di pertunjukan terakhir itu, tangan kanan Makimura akan memberikan hadiah kepada Eddie dengan membiarkan dia melakukan apapun yang dia inginkan di pertunjukan itu. Sedangkan Anemia mengajukan diri menjadi pemain dan hal itu sebagai penyamarannya. Pertunjukan pun akhirnya dimulai dengan Shizuku dan setelahnya pertunjukan Anemia. Penyiksaan yang menyenangkan itu pun akan dimulai. Saat Shishio memberikan kesempatan kepada penonton untuk berpartisipasi, Tante Miyuki langsung mengajukan diri tanpa berpikir panjang. Miyuki mulai memukul dua cewek dan sempat melihat Eddie yang menatap Shizuko dengan tatapan cinta. Lalu Miyuki mulai mencium Shizuko dan menawarkan diri agar dihukum Eddie bersama cewek-cewek tadi. Sedangkan Eddie yang sudah sangat proper dalam hal kemaksiatan ini, dia bisa memilih syaraf-syaraf yang bikin itulah. Dan tak lama kemudian suami Shizuko datang ke sana untuk menemui atasan di sana dengan membawa uang untuk melunasi hutangnya dan meminta mereka membebaskan Shizuko. Tapi Awa tidak mau melakukan itu dan meminta Toyama melihat kesenangan yang sesungguhnya yang akan segera tersaji di hadapan mereka. Setelah adegan yang tidak kami tampilkan selesai, nonton sendiri ngapa anjir? Lo orang mau utup gua di take down gitu? Heran. Ya intinya selesai adegan yang menyenangkan itu, Kurokawa muncul lagi dan mengajak penonton menonton sebuah film yang katanya itu adalah film tentang Shizuko. Yang ternyata itu adalah film tentang penculikan yang pernah dialami oleh Shizuko ketika dia masih SMA. Dan ternyata dalang dari kasus keji itu ternyata adalah sosok Makimura yang sudah ingin merasakan itunya Shizuko, lalu Shizuko dipaksa hingga dia hamil. Namun Shizuko terlambat menyadari kalau yang telah hamili Shizuko adalah orang tua yang membantu Shizuko hingga dia akhirnya melahirkan.
karena Shizuko menganggap anak itu adalah sebuah aib. Dia pun memberikan anak itu untuk diadopsi oleh orang lain, yang sebenarnya diadopsi oleh ayah kandungnya yaitu Gosoma. Hingga sang anak akhirnya beranjak remaja dan Makimura mengajari dia cara menghukum, yang bisa memberikan kenikmatan tadi hingga dia menjadi sangat profesional. Karena keahliannya itu, dia dijadikan aktor dalam pertunjukan yang tak lain dia adalah Eddie. Yang dalam artian Eddie baru saja bersetubuh dengan ibu kandungnya sendiri. Mengetahui hal tersebut, Shizuko pun syok, begitupun dengan Eddie. Sedangkan Kurokawa, dia memberikan sajian terakhir dari pertunjukannya, yaitu menjadikan anaknya sebagai tumbal untuk dibunuh yang selama ini memang beredar rumor jika Fabrion membunuh korbannya usai pertunjukan. Sedangkan Anemia berhasil melarikan diri dan mengeluarkan pistol yang ternyata dia simpan di itunya dan tembak-tembakan deh. Tak berselang lama Baba datang dan melindungi Anemia, lalu Baba tertembak. Yang ternyata Joseph yang selama ini memberikan petunjuk tentang Makimura ternyata adalah Letnan Baba. Anemia berhasil melukai Koru dan memecahkan cermin yang diduga tempat persembunyian Makimura. Akan tetapi, rupanya Makimura hanyalah tokoh fiktif yang diciptakan oleh Kurokawa, yang dimana Makimura di sini adalah para penonton online mereka, yaitu menentukan jalan cerita pertunjukan berdasarkan komentar mereka di situs tersebut. Begitu juga dengan gosip jika Fabrion mau bunuh korbannya karena nyatanya setiap kali selesai pertunjukan mereka kabur dan membawa uangnya. Sementara itu Eddie entah apa penyebabnya dia pun meninggal, sedangkan Toyama tertawa seperti orang gila. Shizuko menangis histeris karena melihat kematian Eddie yang dikira oleh Anemia karena Shizuko ini kehilangan anaknya, yang nyatanya Shizuko nangis karena dia kehilangan sang pujaan hatinya meski tahu Eddie itu adalah anaknya. Sungguh ibu gila sekali. Setelah itu Shizuko kembali ke rumahnya dan sekarang dia sedang mengandung anaknya Eddie, sedangkan suami Shizuko sebenarnya adalah Letnan Baba yang sekarang dipecat dan digantikan oleh Anemia. Lalu Anemia kembali mendapatkan telepon misterius dari seseorang dan bertanya tentang Makimura. Penelpon itu ternyata adalah tante-tante misterius yang sepertinya akan kembali menghidupkan sosok Makimura dan Damat. Oke, seperti itulah story film gak jelas dari kalian yang berjudul Flower and Snake Zero. Dan bagaimanakah menurut kalian tentang film ini? Silahkan tulis di komentar. Bagi kalian yang filmnya ingin di storyin, silahkan tulis di komentar. Terima kasih udah nyimak video ini sampai habis. Terus support channel ini dengan menekan like, subscribe, dan share ke alam semesta. Ane pamit, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.